Kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai penatausahaan perbendaharaan untuk kegiatan pengadaan barang atau jasa. Nah, yang pertama-tama kita membahas mengenai penatausahaan perbendaharaan. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara atau daerah untuk menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara atau daerah. Berikut ini adalah personil pengelola kegiatan dan penatausahaan keuangan. Yang pertama ada pengguna anggaran atau PA, yang kedua kuasa pengguna anggaran atau KPA, yang ketiga pejabat pembuat komitmen atau PPK, yang keempat ada panitia pejabat penerima hasil pekerjaan atau PPHP, yang kelima sekretariat proyek, yang keenam unit layanan pengadaan, yang ketujuh bendahara pengeluaran, yang kedelapan pejabat pengadaan, yang kesembilan penyimpan barang, dan yang kesepuluh pejabat penatausahaan keuangan dalam PPK SKPD. Berikut ini struktur penatausahaan keuangan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 6, pola hubungan dan kewenangan pejabat perbendaharaan seperti pada gambar. Nah, Presiden sebagai CEO selaku kepala pemerintahan, Menteri Teknis sebagai COO selaku pengguna anggaran atau barang, Menteri Keuangan sebagai CFO selaku kuasa hukum bendahara umum negara atau BUN. Nah, di bawah BUN didelegasikan kepada kuasa BUN. Nah, di bawah pengguna anggaran atau barang didelegasikan kepada kuasa pengguna anggaran. Nah, di bawah kuasa pengguna anggaran terdapat bendahara, PPSPM atau pejabat penandatangan surat perintah membayar, dan PPK atau pejabat pembuat komitmen. Selanjutnya, struktur pengelola keuangan di daerah. Yang pertama, kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan PKD atau pengelola keuangan daerah. Di bawahnya terdapat sekretaris daerah sebagai koordinator pengelola keuangan daerah. Nah, di bawah sekretaris daerah terdapat kepala SKPD dan juga terdapat pejabat pengelola keuangan daerah. Nah, pejabat pengelola keuangan daerah selaku BUD atau bendahara umum daerah didelegasikan kepada kuasa BUD. Nah, kepala SKPD sebagai pejabat pengguna anggaran atau barang didelegasikan kepada kuasa pengguna anggaran atau barang. Nah, di bawah kuasa PA atau PB terdapat pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat penatausahaan keuangan SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan bendahara. 1. Pemegang kekuasaan keuangan daerah. Di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dinyatakan bahwa Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan sebagaimana dimaksud selanjutnya yaitu A. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. B. Dikuasakan kepada Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian, negara atau lembaga yang dipimpinnya. Diserahkan kepada gubernur atau bupati atau wali kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang kedua, koordinator pengelolaan keuangan daerah. Koordinator pengelolaan keuangan daerah adalah sekretaris daerah yang mempunyai tugas koordinasi di bidang yang pertama, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD, yang kedua, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah, yang ketiga, penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, yang keempat, penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yang kelima, tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah, yang keenam, penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Yang ketiga, pejabat pengelolaan keuangan daerah. Pejabat pengelolaan keuangan daerah atau disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah atau SKPKD yang mempunyai tugas melaksanaan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah atau BUD. Yang keempat, pejabat pengguna anggaran atau barang. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang. SKPD dikepalai oleh Kepala SKPD yang merupakan pengguna anggaran atau pengguna barang bagi SKPD yang dipimpinnya. Dalam kapasitasnya sebagai pengguna anggaran atau PA, Kepala SKPD merupakan pejabat pemegang. Dalam pelaksanaan tugasnya selaku melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melakukan pengujian atas tagihan, dan memerintahkan pembayaran, menggunakan barang milik daerah, mengawasi pelaksanaan anggaran, mengadakan ikatan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, menandatangani surat perintah membayar atau disingkat SPM. KPA atau kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut meliputi ada 7. Yang pertama, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja anggaran. Yang kedua, melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya. Yang ketiga, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. Yang keempat, mengadakan ikatan atau mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Yang kelima, melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran. Yang keenam, menandatangani surat pemerintah pembayaran langsung atau SPMLS dan surat perintah membayar tambahan utang persediaan atau SPMTU. Yang terakhir, yang ketujuh, mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya. Menurut Perpres nomor 54 tahun 2010, kuasa pengguna anggaran memiliki tugas dalam proses pengadaan barang dan jasa yang meliputi, yang pertama, mengumumkan rencana umum pengadaan. Yang kedua, menetapkan pejabat pembuat komite, panitia atau pejabat pengadaan, panitia atau pejabat penerimaan hasil pekerjaan. Yang ketiga, penetapan paket pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya di atas 100 miliar. Yang keempat, menetapkan paket pengadaan jasa konsultasi di atas 100 miliar. Pejabat pembuat komitmen. Dalam rangka pengadaan barang atau jasa, menurut Permendagri nomor 21 tahun 2011, penggunaan anggaran bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pejabat pembuat komitmen merupakan pejabat yang melaksanakan kewenangan PA atau KPA untuk pengambilan keputusan dan atau tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran, pendapatan belanja negara, ataupun pendapatan belanja daerah. Panitia pengadaan atau unit layanan pengadaan atau pejabat pengadaan. Mereka adalah pejabat yang diangkat oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang bertugas memilih penyedia barang atau jasa. Menurut Perpres nomor 54 tahun 2010, Pokja ULP atau Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan dan pejabat pengadaan bertugas melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah. Masuk dalam pejabat penatausahaan keuangan SKPD. SKPD adalah singkatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA, DPA itu singkatan dari Dewan Pertimbangan Agung SKPD. Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD, PPK SKPD. PPK adalah singkatan dari pejabat pembuat komitmen. PPK SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pengurutan penerimaan negara atau daerah, bendahara, dan atau PPTK.
PPTK itu adalah singkatan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Bendahara dan atau PPTK, PPK SKPD bertugas untuk, PPK adalah singkatan dari Pejabat Pembuat Komitmen. Meneliti kelengkapan SPP. SPP adalah surat persetujuan pembayaran yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran. Menyiapkan surat perintah membayar SPM. SPM adalah standar pelayanan minimal. Melaksanakan akuntansi SKPD, melakukan verifikasi SPP, melakukan verifikasi harian atas penerimaan dan menyiapkan laporan keuangan SKPD. Selanjutnya, pejabat pelaksanaan teknis kegiatan. Pejabat pengguna anggaran atau pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran atau kuasa penggunaan barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan PPTK. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran ditetapkan oleh kepala daerah atas usul PPKD untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD maupun PPKD. Sebutan bendahara penerimaan umumnya diartikan sebagai bendahara penerimaan di SKPD, sedangkan bendahara penerimaan di PPKD biasanya disebut bendahara penerimaan PPKD. Bendahara dan sistem pembendaharahan negara. Pembendaharahan negara, sebagaimana yang dimaksud UU Pembendaharahan Negara, adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan oleh APBN dan APBD dalam ruang lingkupnya. Kita masuk dalam Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah. Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah sesuai Pasal 184 Permendagri 13 tahun 2006 diatur sebagai berikut. Pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, bendaharawan, penerimaan atau pengeluaran orang atau badan yang menerima atau menguasai uang, barang, kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan dengan peraturan yang berlaku. Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran, material, dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. B. Pengenaan barang dan jasa. Pengertian pengenaan barang dan jasa. Pengenaan barang dan jasa identik dengan adanya berbagai fasilitas baru, berbagai bangunan, jalan, rumah sakit, gedung perkantoran, alat tulis yang dilaksanakan di sebuah instansi pemerintah. Pengenaan barang dan jasa sering disebut tenar. Ini sebenarnya bukan hanya terjadi di instansi pemerintah. Pengenaan barang dan jasa bisa terjadi di BUMN dan perusahaan swasta nasional maupun internasional. Intinya, pengenaan barang dan jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah akan barang dan jasa yang dapat menunjang kinerja dan performance mereka. Dasar hukum pengenaan barang dan jasa pemerintah. Sebagai salah satu implementasinya adalah dikeluarkannya Perpres nomor 4 tahun 2015 tentang pengenaan barang dan jasa pemerintah. Perpres tersebut seharusnya dilaksanakan sejalan dengan amanat pasal 33 UUD 1945, prinsip PBJP yang diatur berdasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi, dalam rangka untuk mewujudkan kemandirian bangsa, efisien keuangan negara, menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional. Dan selanjutnya itu komponen dalam pengenaan barang dan jasa pemerintah. Ada 4 komponen yang menjadi intisari dalam kegiatan pengenaan barang dan jasa pemerintah. Keempat komponen tersebut berkait erat dan sesuai dengan yang tercantum pada pasal 1 Perpres nomor 4 tahun 2015, yaitu meliputi pengenaan barang, pengenaan pekerjaan konstruksi, pengenaan jasa konsultansi, pengenaan jasa lainnya. Pihak-pihak yang berkaitan dalam pengenaan barang dan jasa pemerintah, pihak-pihak yang berkait dengan pengenaan barang dan jasa pemerintah, menurut Perpres nomor 16 tahun 2018, terdapat pihak yang terlibat dalam proses pengenaan barang dan jasa, yakni 1. Penggunaan anggaran, 2. Kuasa penggunaan anggaran, 3. Pejabat pembuat komitmen,
Dan yang keempat, unit kerja pengadaan barang atau jasa. Yang kelima, pejabat pengadaan. Dan yang keenam, penyediaan barang dan jasa. Sistem dan prosedur pengadaan barang atau jasa. Prosedur pengadaan barang dimulai dari perencanaan kebutuhan barang oleh masing-masing kementerian atau lembaga SKPD dan diakhiri dengan dilaksanakannya pengadaan barang yang dibutuhkan oleh panitia pengadaan barang. Pengadaan barang miliki negara atau daerah harus mengutip peraturan perundangan tentang pengadaan barang dan jasa. Unit pengadaan barang dan jasa, unit layanan pengadaan selanjutnya disebut ULP, adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa dibutuhkan dokumen ditetapkan oleh ULP pejabat pengadaan yang membuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kontrak pengadaan barang dan jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyediaan barang dan jasa atau pelaksanaan sewa kelola. Jenis-jenis pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan regulasi terbaru yaitu Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 menyebutkan bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah dibagi menjadi 4 kategori yang masing-masing memiliki aturan dan mekanisme yang berbeda, yaitu 1. Pengadaan barang, 2. Pekerjaan konstruksi, dan yang ketiga jasa lainnya. Selanjutnya, prinsip pengadaan barang dan jasa. Terdapat sejumlah prinsip yang dijadikan dasar dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa yang tertuang pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Prinsip-prinsip yang dimaksud terdiri dari 7 prinsip yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, adil atau tidak diskriminatif, bersaing, dan akuntabel. Contoh kasus pengadaan barang dan jasa. Ditemukan bahwa korupsi PBJ paling banyak terjadi pada 5 tahapan atau proses, antara lain tahap perencanaan anggaran, tahap perencanaan persiapan anggaran, tahap pelaksanaan PBJ pemerintah, tahap serah terima dan pembayaran, tahap pengawasan, dan tahap pertanggungjawaban. Konsep akuntansi belanja daerah di SKPD. Standar akuntansi pemerintahan menyebutkan bahwa belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya oleh pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mendefinisikan bahwa belanja daerah sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Dalam hal layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsional. Pengadaan barang jasa melalui penunjukan langsung. Perpres Nomor 4 Pasal 1 Tahun 2015 tentang penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyediaan barang jasa dengan cara menunjukkan langsung satu penyediaan barang jasa yang berlaku sebagai salah satu metode pengadaan barang jasa oleh pemerintah Indonesia. Penunjukan langsung ini bukan metode yang umum dan dapat dilakukan dengan keadaan tertentu dan atau apabila pengadaan barang konstruksi jasanya bersifat khusus. Penunjukan langsung dilakukan dengan menunjuk satu penyediaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan atau memenuhi kualifikasi. Peraturan pemerintah pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa tidak hanya diatur dalam satu peraturan saja. Hal ini karena pengadaan barang dan jasa merupakan proses yang panjang, dari proses perencanaan penganggaran, proses pengelolaan anggaran, proses pengadaan barang dengan anggaran yang sudah direncanakan, dan proses pertanggungjawaban hasil dari pengadaan barang dan jasa secara administrasi dan teknis. Beberapa peraturan yang mendasari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan peraturan jasa konstruksi yang mendasari pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai perbendaharaan negara menjelaskan bahwa penyelenggaraan keuangan negara dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan
baik secara administrasi dan memberikan kontribusi dalam memakmurkan rakyat. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 mengenai pengelolaan barang milik negara atau daerah menjelaskan bahwa pengelolaan barang milik negara atau daerah dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tangan, penatausahaan, dan pembinaan. Menurut peraturan ini pula, pengadaan barang dan jasa harus transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.